Ya. Saya ulangi lagi, yang pertama, kalau rezeki kita mau barokah, hidup kita mau berkah, yang kerja pekerjaannya jadi berkah, yang dagang dagangannya jadi berkah, yang bisnisnya jadi berkah, yang sedang menuntut ilmu insya Allah dapat ilmu yang berkah, yang berumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang penuh dengan. Saya diajarin sama guru saya, kalau mau hajatnya tercapai, kalau mau doanya cepat diijabah oleh Allah, perbanyak baca selawat. Ini anak muda kudu diajarin nih. Kadang-kadang kita rasa banget baca selawat tapi yakinnya kurang. Kenapa kadang-kadang kita baca selawat, sering banget baca selawat tapi doa kita belum diijabah oleh Allah? Karena hati kita dengan selawat belum nyambung. Hadrah kita pukul rame-rame, itu hadrah sampai pada bolong tangan, sampai pada kapalan. Tapi kadang-kadang doa kita masih tertunda. Kenapa? Karena apa yang kita baca dengan kita yakinin itu belum nyambung. Kita baca selawat. Makanya santri suatu patah pimpinan Ustaz Adik setiap hari itu baca selawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan, selawat nariyah, diyakinin baca selawat setiap hari. Alhamdulillah berkah. Ustaz Adi punya pesantren Sotul Patah, santrinya gratis semua, nggak ada yang bayaran, tidak dipungut biaya, gratis semua. Makannya dari mana? Kemudian biayanya dari mana? Yakin guru kita Ustaz Ade, yakin kepada Allah bahwa setiap anak udah ada rezekinya. Yang penting anak itu mau berdoa dan mau berikhtiar. Doanya dengan apa? Salah satunya diiringi dengan selawat. Allahu Akbar baik anaknya. Karena kenapa? Hatinya sudah terpaut dengan zikir. Subhanallah. Ngenya aja itu zikir. Cuman kadang-kadang kita agak paham. Itu orang-orang khusus yang paham. Saya juga kurang paham saya. Jadi zikir kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Saya kasih amalan. Saya sih belum banyak ngamalin, tapi saya kasih amalan. Kalau anak muda ini harus, jadi saat saya udah punya banyak amalan, udah banyak amalan yang saya kerjain, udah amalan itu lanjutin. Saya punya amalan selawat, itu lanjutin amalan tersebut, kemudian yakinin. Kalau mau dapat amalan baru lagi, saya kasih amalan. Mau dikasih amalan, biar hidupnya berkah. Ustaz ini nggak ada yang kerja. Ustaz Ade lihat kerja nggak Ustaz Ade? Enggak. Ustaz Miftah kerja nggak? Kagak. Tapi hidupnya berkah banget. Lihat di depan rumah Ustaz Miftah, mobil 3 ngejejer. Ustaz Adi lihat mobil 3 ngejejer remote. Lihat motornya NMAX. Yang kerja belum tentu dapat NMAX, tapi beliau nggak ngapa-ngapain. Kerjaannya apa? Mulir tasbih. Itu tasbih sampai pada lecet. Udah berapa kali sambung itu tasbih. Kenapa? Yang dibaca diyakinin, itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau saya kasih amalan biar hidup kita berkah nih anak muda nih, mau nggak? Biar kayak guru-guru kita nih. Ustaz Miftah, subhanallah, saya kenal sama Ustaz Miftah sebenarnya dari tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 saja, 2012 emang jarang ketemu gitu. Itu ketemu sekali-kalinya 2012 pada saat saya nikah. Kalau Ustaz ingat mah nikah yang pertama, yang kedua kemarin Ustaz nggak datang. Iya. 2012 alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Ustaz Ade tidak banyak, tidak kerja, tapi kenapa rezekinya berkah? Ini nih saya kasih amalan. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Harga mati. Bukan NKRI doang harga mati. Sholat 5 waktu juga harga mati. Ini kadang-kadang kita NKRI harga mati. Sholat kadang-kadang kita lupakan. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalin. Waktunya sholat, kita sholat. Kadang memang iman seseorang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau lagi naik semangat luar biasa, belum beduk udah datang ke masjid. Belum beduk udah datang ke masjid. Jangankan belum beduk, jam 10 Johor, jam 12, jam 10 dia udah berangkat ke masjid. Saking rajinnya, saking lagi naiknya itu iman. Tapi begitu imannya turun, jangankan suara adzan, suara qomat udah kagak didengar.
sholat 5 waktu, mampu berangkat ke masjid, cakep anak muda ngisi masjid. Kadang-kadang masjid musola diisi sama orang tua, kesianan orang tua. Orang tua pasti saya yakin memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Cakep tuh yang muda-muda, maju, adzannya, qomatnya, selawatnya dan lain sebagainya. Orang tua boleh jadi imam, silakan jadi imam. Tapi yang ngisi kegiatan anak muda, 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Syukur-syukurnya bisa berjamaah. Oh, saya mah nggak bisa berjamaah, Ustaz. Saya mah masih sibuk. Saya kerja ini. Saya kerja, Ustaz. Saya sibuk banget kerja. Mau cakep, lihat tuh alasannya. Cakep, nggak apa-apa. Bagian yang penting sholat sendiri nggak apa-apa. Jangan ditinggalin sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus berbakti sama orang tua. Anak muda kalau mau hidupnya berkah, anak muda kalau mau hidupnya mendapatkan banyak kemanfaatan, jangan pernah ingkar, jangan pernah durhaka sama orang tua. Kadang-kadang kita yang muda-muda gampang banget nyalain orang tua kita. Betul nggak? Gampang banget kita nyalain orang tua kita. Itu yang membuat hidup kita nggak berkah. Itu jangan pernah ingkar kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau hidup berkah anak muda, sering-sering baca selawat. Sering-sering baca selawat. Udah saya kagak nyampein ayatnya, udah paham semuanya dah. Saya nggak nyampein ayat, dasarnya mana usah selawat. Udah pokoknya selawat baik. Orang zaman sekarang kadang-kadang suka pada protes, dasarnya mana. Orang tua dulu kita nggak punya banyak ilmu, tapi dia yakin apa yang disampaikan oleh gurunya itu dia jalanin. Kalau orang sekarang macam-macam pertanyaannya. Begitu Ustaz Miftah bilang, Ustaz, dasar selawat bagaimana? Membaca selawat nariyah boleh? Emang baca selawat fatih boleh? Emang baca selawat burdah boleh? Emang baca selawat ini boleh? Emang baca, udah macam-macam. Udah apa yang guru sampaikan, insya Allah guru tidak akan menyesatkan kepada murid-muridnya. Apa yang Ustaz Miftah sampaikan, itu kerjakan. Baca selawat. Kalau mau lebih mantapnya lagi nih, habis subuh baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 101 kali. Habis subuh tuh. Kenapa Ustaz kok habis subuh? Iya, biar lu pada bangun gitu. Kadang-kadang kalau saya bilang habis maghrib, wah gampang Ustaz. Kalau habis maghrib saya di musola, maghrib saya di masjid. Tapi kalau subuh jarang-jarang tuh anak muda bangun. Jarang-jarang anak muda bangun pas subuh. Kecuali anak-anak muda yang benar-benar hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, itu dia nggak tilep langsung sejadah, tapi dia bulir itu tasbih. Syukur-syukur pakai tasbih elektrik kayak begini nih, gampang jadi ngitungnya. Tahu 101 be. Lepasan baru 3 kali mencet ternyata error. Kalau pakai tasbih boleh silakan. Kalau gampang saya mau begini, jadi sampai 101 kali. Tuh baca, insya Allah. Buktiin. Kalau saya resep begini, punya murid resep begini, Ustaz, saya pengen bukti omongan Ustaz bener apa kagak nih. Kadang-kadang kan Ustaz ngomong begini, buktinya kagak. Iya buktiin dah. Seminggu jalanin sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, nurut sama orang tua, kemudian baca selawat ba'da subuh 101 kali, pasti nanti ada perubahan. Paling tidak nanti ada ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, nanti Allah akan berikan rizki yang halal, yang barokah buat kita. Buktiin. Saya ngomong begini bukan berarti saya nggak pernah ngejalanin, pernah. Saya dapat amalan dari Ustaz Ade. Jadi begitu Ustaz Ade ngajarin saya, ini kerjain, saya masih kerjain. Dan saya yakin apa yang disampaikan Ustaz Ade, insya Allah nggak pernah menjerumuskan kepada murid-muridnya. Begitu. Kadang-kadang muridnya kan suka pada songong juga. Itu mau Ustaz beda, yang rada-rada kuat imannya. Kalau kita ngikut Ustaz, kali kita ngikut Ustaz mah dapat keberkahan. Pengen langsung dapat keberkahan dari Ustaz, nggak mau ngejalanin 3 perkara tersebut. Pengen datangnya langsung keberkahan dari Ustaz. Itu jalanin, insya Allah apa yang saya sampaikan dapat ilmu buat saya, umumnya buat jamaah sekalian.
Saya ulangi lagi, yang pertama, kalau rezeki kita mau barokah, hidup kita mau berkah, yang kerja pekerjaannya jadi berkah, yang dagang dagangannya jadi berkah, yang bisnisnya jadi berkah, yang sedang menuntut ilmu insya Allah dapat ilmu yang berkah, yang berumah tangga rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. 3 yang harus kita amalkan. Pertama, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Syukur-syukur bisa berjamaah di masjid atau di musola. Yang kedua, jangan pernah durhaka sama orang tua. Dan yang ketiga, ayo sama-sama kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.